Dalam episode sebelumnya dikisahkan, Mahapati Aryatada memanggil bekal Gajah Mada untuk menghadap. Di depan Gajah Mada, Mahapati Aryatada menyampaikan rasa cemasnya bahwa besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Begitupun dengan Gajah Mada. Selama ini kecemasan dan kegelisahannya disimpan rapat. Akan tetapi akhirnya bekal Gajah Mada merasa waktunya telah tiba untuk melapor apa yang diketahuinya. Menurut Mahapati, apa nama Manjerkawuryan mempunyai arti? Pertanyaan Gajah Mada yang membelok seperti tanpa arah itu menyebabkan Aryatada agak bingung. Aryatada memandang Gajah Mada sangat lekat. Manjerkawuryan itu terang benderang. Bila ada kalimat Sasadara Manjerkawuryan, itu berarti bulan terang benderang. Kenapa? Balas Aryatada. Gajah Mada menggeser duduknya agak mendekat. Sebenarnya baru saja aku bertemu dengan orang yang menyebut dirinya dengan nama Manjerkawuryan. Aku tidak tahu pamrih apa yang di dalam benaknya. Orang itu baru saja memberitahu aku bahwa besok istana akan diserbu oleh banjir bandang berkekuatan segelar sepapan. Dengan jelas dan gamblang, bekal Gajah Mada menceritakan apa yang diketahuinya. Mahapati Aryatada menyimak cerita bekal Gajah Mada itu dengan perasaan tegang. Kau tidak mengenali orang itu? Bertanya Mahapati Tada. Bekal Gajah Mada menggeleng. Tidak, Gusti Patih, jawabnya. Orang itu mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya supaya tak bisa dikenali, baik suaranya maupun wajahnya. Menurutmu orang itu sudah tua? Kembali Mahapati Aryatada bertanya. Bekal Gajah Mada mencoba mengingat warna suara orang itu. Masih muda, jawab Gajah Mada tanpa keraguan. Mahapati Aryatada yang makin gelisah segera bangkit. Ada orang yang akan melakukan makar. Siapa? Bertanya Mahapati Aryatada seperti kepada diri sendiri. Lelaki tua itu berjalan mondar-mandir sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Siapa menurutmu bekal Gajah Mada? Kau mempunyai dugaan. Siapa kira-kira orang yang keracunan bunga ketubung dan tidak sadar atas tindak dan perbuatannya itu? Ulang Mahapati Aryatada. Bekal Gajah Mada berpikir. Segenap pejabat penting diingatnya satu persatu, dinilai dan ditimbangnya. Akan tetapi
Bekel Gajah Mada tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk digunakan mencurigai seseorang akan melakukan tindakan makar. Di Majapahit terdapat 3 kelompok kesatuan pasukan besar yang masing-masing berkekuatan segelar sepapan. Pasukan Jalapati di bawah pimpinan Rakrian Tumenggung Banyaksora. Tumenggung Banyaksora adalah seorang prajurit yang pilih tanding dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Sri Baginda Jayanegara. Lalu pasukan Jalayuda di bawah kendali Rakrian Tumenggung Panjiwatang. Sebagaimana Banyaksora, Tumenggung Panjiwatang juga mumpuni dalam olah keprajuritan serta memiliki kemampuan olah perang yang tinggi. Yang terakhir adalah pasukan Jala Rananggana yang memiliki candra kapala berwujud tengkorak sebagai lambang pasukan. Tumenggung Pujut Luntur memimpin pasukan dari kesatuan Jala Ranggana itu. Sebagaimana kedua Rakrian Tumenggung yang lain, sangat sulit bagi Bekel Gajah Mada membayangkan Tumenggung Pujut Luntur akan makar terhadap kekuasaan Jayanegara. Namun ada pepatah, dalamnya laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Demikian pula dengan Mahapatih Aryatadah. Orang tua itu mencoba memilah-milah, tetapi tidak menemukan seseorang yang dicurigai bakal membuat antran-antran. Siapa? Sekali lagi Aryatadah bertanya seperti kepada diri sendiri. Saya tidak menemukan seorang pun yang pantas dicurigai, Gusti Patih, jawab Bekel Gajah Mada. Apakah masih ada yang tidak puas terhadap pengangkatan Tuanku Jayanegara? Bertanya Aryatadah seolah kepada diri sendiri. Bekel Gajah Mada tergiring untuk merenung ulang. Raden Wijaya setelah berhasil membangun Majapahit mengawini 4 putri anak Kertanegara. Mereka adalah Ratu Diah Sri Tribuaneswari yang didudukan sebagai permaisuri, Ratu Diah Sri Narendra Duhita, Ratu Diah Dewi Prajna Paramita, serta Ratu Diah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Raja Padni. Istri Wijaya, Diah Dewi Gayatri, memberikan 2 keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi raja karena perempuan. Kedua anak Gayatri atau Raja Padni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, yang mempunyai calon suami bernama Cakradara atau Kertawardana. Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Kahuripan, bergelar Breh Kahuripan. Anak Gayatri kedua adalah Raja Dewi Maharajasa yang diangkat menjadi pemangku Daha, bergelar Bredaha, juga telah mempunyai calon suami bernama Kudamerta. Ketika pulang dari Pamalayu,
pasukan yang dikirim oleh Sri Kertanagara kembali dengan membawa 2 gadis boyongan bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Jingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu, melahirkan Aditya Warman atau Arya Damar yang bersahabat erat dengan Gajah Mada. Sedangkan Dara Petak diangkat sebagai Pramaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijaya. Karena telah memberinya anak laki-laki dan padanya dianugerahkan gelar Sri Tunihwengpura atau Sri Tinua Hingpura yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam pura, karena memberinya keturunan berjenis kelamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwatikta. Satu-satunya anak laki-laki Raden Wijaya itu adalah Kalagemet, yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Jaya Negara. Seringkali Arya Tadah menilai bahwa Kalagemet atau Jaya Negara amat berbeda dengan ayahnya. Sebagai raja yang tidak merasakan pahit getir membangun negara, Kalagemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara baru setelah Singosari lenyap dari percaturan. Apakah perilakunya yang ada kalanya melampaui batas itu yang mendorong orang untuk membalelo terhadap kekuasaan Jaya Negara? Bekal Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden Wijaya. Karena Gajah Mada lah orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal. Jika Putri Tribuana Tunggadewi atau Sri Gitarja akan bepergian, Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, bekal Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan, jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana. Terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang biksuni, menjauh dari gebiar kehidupan. Demikian juga dengan Ratu Dewi Narendra Duhita atau Ratu Dewi Prajna Paramita. Mereka tidak memiliki keturunan, sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar. Pun persoalan Jaya Negara yang terlahir dari Dara Petak sama sekali bukan masalah, karena segenap kerabat keluarga memang tidak ada yang mempersoalkan. Gajah Mada terus memutar benak. Nama demi nama dipilah-pilahnya hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugerah Winesuka dari Jaya Negara. Orang-orang yang mendapat anugerah Winesuka atau selengkapnya dinamai para Dharma Putra Winesuka itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Para Rakrian Dharma Putra Winesuka itu antara lain Rakrian Kuti, Rakrian Tanca, Rakrian Pangsa, Rakrian Banyak, Rakrian Wedeng, Rakrian Yuyu, dan Rakrian Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Bekal Gajah Mada segera mengesampingkan nama-nama itu. Tidak mungkin para Rakrian Dharma Putra Winesuka berbuat gila. Mereka tidak mempunyai dukungan kekuatan untuk bertindak.
Dharma Putra tidak memegang kendali prajurit pada tingkat yang memadai, seperti menguasai 3 pasukan utama, pasukan Jalapati, pasukan Jalayuda, dan pasukan Jala Rananggana. Mahapati Aryatadah duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada dengan tatapan yang sangat lekat. Udara yang dingin memancing Aryatadah untuk batuk beberapa saat. Suaranya nyaris berbisik. Firasatku mengatakan bahwa benar sesuatu akan terjadi. Boleh jadi peringatan yang diberikan orang yang mengaku Manjer Kawuryan itu benar. Jika besok pagi pasukan segelar Sepapan akan menggilas istana bagaikan banjir bandang, harus disiapkan kekuatan yang sama atau lebih besar. Bekal Gajah Mada tersenyum getir. Pasukan mana yang harus dihubungi untuk menghadapi tindakan itu, Gusti Patih? Pertanyaan yang sederhana itu rupanya sangat sulit untuk dijawab, karena menyembunyikan persoalan yang tidak sederhana. Pertanyaan itu pula yang seperti membingungkan Mahapati Aryatadah untuk kembali memilah 3 orang tumenggung yang mengendalikan 3 pasukan besar, Jalapati, Jalayuda, dan Jala Rananggana. Kau mencurigai mereka? Bertanya Aryatadah. Gajah Mada menghirup udara sedikit lebih banyak. Waktu yang bergerak tidak terjegah menggiring Gajah Mada makin gelisah dan resah. Jika ada orang yang bermaksud makar, orang itu harus memiliki pasukan segelar Sepapan. Siapakah orang yang memiliki prajurit segelar Sepapan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberontakan itu, Gusti Patih? Mahapati Aryatadah memandangi wajah bekal Gajah Mada tanpa berkedip. Jalayuda, Jalapati, Jala Rananggana, siapa di antara mereka yang amat mungkin dicurigai? Bertanya Aryatadah. Tidak sekedar mencurigai, Gusti Patih, namun harus diperoleh bukti nyata. Untuk itu harus segera dikirim telik sandi. Mahapati Aryatadah terdiam. Aryatadah makin gelisah, kabut makin tebal, dan burung gagak itu berkaok-kaok makin riuh, membuat risih gendang telinga. Aryatadah yang sejenak memejamkan mata terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari beberapa hari sebelumnya. Namun, laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekal Gajah Mada terkejut ketika Mahapati Aryatadah melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapati yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mahapati Aryatadah menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada, kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi. Aryatadah selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya, tetapi bukan lencana utama itu. Bekal Gajah Mada penasaran. Apa artinya ini, Gusti Patih? Bertanya bekal Gajah Mada. Dengan lencana itu padamu, jawab Mahapati Aryatadah, aku berikan wewenang padamu untuk bertindak atas namaku
dan atas nama Tuanku Jayanegara untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan. Jika benar terjadi tindakan makar itu, pakailah. Dengan sigap, bekal Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar, dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan para tumenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya, seolah langkah-langkah itu keputusan Mahapatih Arya Tadah sendiri. Bekal Gajah Mada yang gelisah merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak, lalu segera minta diri. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang tergabung dalam pasukan khusus Bayangkara. Mereka adalah Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Risang Panjerlawang, Mahisa Kingkin, Pradabasu, Lembang Laut, Riung Samudra, Panji Saprang, Mahisa Geneng, Gajah Pradamba, Singa Parepen, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Masih ada puluhan Bayangkara yang lain, tetapi mereka sedang berada di Bali mengawal perjalanan Cakradara, Kuda Merta, serta Lembu Anabrang yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap prajurit Bayangkara itu merasa heran melihat bekal Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mahapatih Arya Tadah. Besok pagi, saat matahari terbit, ada orang gila yang akan melakukan pemberontakan, berkata bekal Gajah Mada tanpa basa-basi. Gempar segenap pasukan Bayangkara yang ada. Mereka saling pandang. Perhatian mereka kemudian terpusat kepada bekal Gajah Mada. Dalam beberapa hari ini, ada pihak tak kenal telah menghubungiku, memberitahu kemungkinan buruk bakal adanya tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan Tuanku Sri Jayanegara. Mahapatih Arya Tadah memberiku kekuasaan untuk menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya lencana ini ada di tanganku. Segenap prajurit yang ada merasa degup jantungnya dipacu agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, para prajurit berkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana, menjadi tameng hidup untuk menjamin keselamatan mereka. Pradabasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gagah itu maju selangkah. Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu? Tanya Pradabasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya, kita baru menebak dan meraba-raba. Seperti keadaan kita dalam pekat dan tebalnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa di bangsal prajurit Jalayuda, Jalapati, serta Jalarenanggana. Cepat lakukan, mumpung kita masih memiliki waktu.
Dengan cekatan, para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian, beberapa ekor kuda telah berderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sigap pula, bekal Gajah Mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di segenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun, kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat napas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit Bayangkara akan kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Bekal Gajah Mada melangkah mondar-mandir. "Apa kita harus membangunkan Sri Baginda?" bertanya Gagak Bongol yang selalu berada tak jauh dari bekal Gajah Mada. "Jangan dulu," bekal Gajah Mada menjawab. "Sebaiknya jangan mengundang kepanikan sebelum duduk persoalannya jelas." Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyam kepahitan peperangan. Itulah yang menyebabkan antara Gagak Bongol dan Gajah Mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Bekal Gajah Mada nyaris tidak pernah meninggalkan Gagak Bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain Gagak Bongol, Bayangkara yang sangat dipercayainya adalah Lembang Laut. Waktu terus merambat. Bekal Gajah Mada tambah gelisah. Bekal Gajah Mada merasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu. Akhirnya, beberapa talik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. "Apa yang akan kau laporkan?" bekal Gajah Mada mendahului. "Apa yang kau curigai tampaknya benar, Kakang Bekal. Tidak seorang pun terlihat di bangsal Jalaran Anggana. Bangsal itu sepi," lapor Pradamba dengan napas tersengal. "Kamu?" bertanya bekal Gajah Mada kepada Gajah Geneng. "Tidak ada kegiatan yang mencurigakan di bangsal Jalapati. Semua kelihatan seperti biasanya," jawab Gajah Geneng. "Bagaimana dengan bangsal kesatrian Jalayuda?" bertanya bekal Gajah Mada kepada Panji Saprang. "Tak ada yang mencurigakan di bangsal Jalayuda," jawab Panji Saprang dengan tegas. Gajah Mada termangu. Sejenak kemudian pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu manggut-manggut. Kini cukup jelas bagi Gajah Mada bahwa pasukan Jalaran Anggana berada di belakang rencana tindakan makar itu. Pasukan Jalapati ada di tempat. Pasukan Jalayuda juga ada di tempat. Dengan demikian, pandangan mata kita jelas terarah kepada pasukan Jalaran Anggana. Aneh juga rasanya ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak terduga bahwa Tumenggung Pujut Luntur yang menekuk wajah yang paling dalam di saat Seba di Pasewakan itu ternyata minggir ke kiblatnya. Ia mencoba menggoyang pilar istana Majapahit yang dibangun dengan susah payah oleh Baginda Sri Kertarajasa Jayawardana. Tak seorang pun yang berbicara, semua diam. Namun bagai bersepakat
Mereka mencoba membayangkan sosok prajurit berkemampuan olah perang yang memimpin pasukan segelar sepapan. Prajurit berpangkat Tumenggung itu adalah Pujut Luntur. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Terus ikuti serial kisah Gajah Mada yang berjudul Pemberontakan Dharma Putra. Sampai jumpa.